talenta-talenta baru dari teman-teman yang mungkin nggak kelihatan di kelas. Terus abis itu walaupun dalam P5 itu makin kerasa nih antar kelompoknya, kolaborasinya semakin dapat, gotong royongnya juga terus ada gitu. Jadi yang lebih penting adalah prosesnya sih selama kolaborasinya betul, tadi. gotong royongnya gitu. Ya. Jadi ternyata kolaborasi itu penting banget, kita baru tahu itu. Sekolah saya waktu itu sempat ada pagelaran budaya, mereka pakai seragam. Dan yang pembawa acaranya itu tidak guru, tapi anak murid. Oh, siswanya gitu ya. Siswa itu semua itu cerdas dan pintar, tidak ada yang tidak. Hanya saja sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, kan seperti itu. Kadang di ya. pelajaran A dia sangat menarik gitu, kalau pelajaran B, kayaknya cukup pelajaran B aja deh. Iya. Halo sahabat Dikbud, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa bertemu dengan sahabat Dikbud di seluruh Nusantara. Saya Ari Wahyuni di sini akan berbincang-bincang dengan teman-teman di sini dalam rangka Bulan Merdeka Belajar. Di sini temanya adalah tentang serunya kurikulum merdeka. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama teman-teman narasumber di sini. Kita perkenalkan dulu nih teman-teman narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di sini ada Pak Arif ya. Pak Arif dari SMP Lazuardi Al-Falah Depok, Jawa Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, luar biasa. Yang kedua nih, dengan Ibu Ruth Pratiwi dari SD Negeri 4 Cawan, Jakarta ya. Apa kabar Ibu? Baik Ibu, puji Tuhan. Iya, dan tak kalah cantik ya satu ini masih siswa ini ya. Ya, ini adalah Ananda Adira Rahelin Arkosan, Duta SMA Jawa Barat ya. Dari SMA Global Prestasi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, di sini ya Bapak Ibu. Jadi kita itu di sini akan berbincang-bincang, kita santai aja, kita akan berbincang-bincang dengan tema serunya kurikulum merdeka. Namun sebelum kita berbincang-bincang, kita akan saksikan bersama video tayangan berikut ini. KBM ini bisa hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta didik untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. P5 sebenarnya kan bukan soal produknya, hasilnya apa, tapi bagaimana menumbuhkan gotong royongnya. Nah, ketika proyek itu dilakukan dan kami katakan bahwa ini loh kebinekaan, kearifan lokal, itu mereka duduk sama-sama. Ketika guru itu memiliki kedekatan dengan siswa, disitulah guru akan menemukan talenta-talenta itu. Kalau dari pelajaran Ibu tuh, dari praktek Ibu yang Ibu kasih gitu, hal yang kita nggak tahu tuh kita bisa tahu, terus dapat banyak manfaat. Terima kasih Kurikulum Merdeka. Iya, tadi dari tayangan video bahwa di sana itu lebih kepada pembelajaran di kurikulum merdeka, tentunya ada P5 ya di sana, bahwa P5 itu sebetulnya itu bukan lebih kepada produk-produknya saja nih, tapi ada sesuatu di dalamnya yang lebih menarik dan apa sih esensinya dari P5. Nah, di sini saya akan ke Pak Arif dulu nih, sebelum sampai ke P5 nih, saya mau pingin tahu dulu nih ceritanya. Gimana pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah Bapak? Boleh diceritakan Pak? Pelaksanaannya itu dinamis ya Bu ya. Iya. Jadi pasti ada kemudahan, ada kesulitan gitu. Tapi yang pasti itu dengan adanya tantangan, saya belajar banyak hal baru gitu ya. Seperti ada asesmen awal, diferensiasi, kemudian mengajar sesuai fase gitu. Yang penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Oke, itu pengalaman di tempat Bapak ya. Kalau di tempat Bu Ruth gimana nih cerita tentang pengalaman kurikulum merdeka nih yang sudah dilaksanakan di sekolah Ibu? Kalau di sekolah saya memang saya melihat kurikulum mereka memberikan ruang bagi guru untuk tadi seperti dalam video bagaimana guru tuh harus dekat dengan anak muridnya. Dari mana dekat dengan anak muridnya? Dengan asesmen awal. Bagaimana
guru melihat apa sih potensi anak-anak, apa kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan ruang untuk guru berkreasi lebih lagi di ruang kelas. Oke gitu, itu cerita pengalaman tentang kurikulum merdeka di sekolah ibu ya. Sekarang ke Mbak Adira nih, Mbak Adira gimana nih ceritanya nih, boleh diceritakan di sini tentang kurikulum merdeka yang sudah dijalankan di sekolah Mbak Adira. Oh, berarti kurikulum merdeka ya ini? Iya. Kalau misalkan di sekolah aku sendiri, kurikulum merdeka tuh baru diimplementasikan sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi mulai baru dari kakak kelas aku. Nah, tapi aku tuh merasakan banyak sekali perubahan ketika aku dapat nih kurikulum merdeka. Salah satunya adalah kesempatan yang jauh lebih terbuka. Karena dengan adanya kurikulum merdeka ini, kita nggak terbatas pada sosial atau sains saja, benar ya. Tapi walaupun mungkin aku contohnya, aku ngambil kelas sains, tapi di sini aku tetap juga bisa explore dan ngembangin bakat-bakat aku dan di subjek-subjek lain seperti kayak ekonomi gitu. Walaupun aku mungkin ngambil kelas sains, jadi aku kerasa banget sih kita bisa explore banyak hal baru dan banyak hal-hal yang mungkin bukan sains atau sosial saja. Wah, gitu. luar biasa ternyata ya Mbak Dira ambilnya desain tapi bisa ngambil yang lain-lain nih. Jadi kan bisa diaktualisasikan di situ gitu ya. Wah, seru banget. Oke, saya kembali ke Pak Arif nih. Ya, baik. Gimana kurikulum merdeka itu dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan? Ya, ini jadi menarik gitu ya, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang seperti di awal tadi ya, di video juga bagaimana kita mengetahui siswa gitu, bagaimana seorang guru mendekati siswa. Nah, cara-caranya ya kalau memang basisnya tadi kita kurikulum, ya kita mengetahui dulu di awal lah, asesmen diagnosis gitu ya, atau awal dari sisi kompetensi siswanya dan juga dari sisi hal-hal selain akademik. Dengan adanya itu gitu ya, baru kita tahu oh ternyata ya kita bilang dasar atau baseline-nya. Oh, siswa tersebut baseline-nya A, siswa ini B gitu. Ternyata dia sudah bisa A, ini sudah bisa B. Nah, dengan adanya kita tahu lebih awal sebelum kita belajar, kita bisa menyesuaikan dan oh ternyata siswa ini udah bagus sekali gitu ya. Dengan aja siswa bagus sekali, justru siswa ini bisa membantu yang lain gitu. Oke, jadi disesuaikan dengan bakat dan minatnya si anak itu. Iya, dari asesmen yang awal tadi dan diagnosis tadi ya, kita juga bisa ngelihat ya dalam pembelajaran implementasinya kita bisa buat diferensiasi. Gitu, wah, luar biasa itu ya. Kalau di Burut nih, apa pengalaman yang paling menarik nih di dalam kurikulum merdeka? Sebenarnya saya ingin menanggapi tuh tadi dari Mbak Adira tadi. Ya memang saya melihat kalau di SMA ya, tadi jurusan IPA bisa juga belajar pelajaran IPS. Karena memang ilmu pengetahuan itu kan tidak terbatas ya. Kita juga terus mencari bakat, minat anak-anak, tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau saya melihat sendiri bagaimana kurikulum merdeka itu terbagi-bagi menjadi fase sekarang. Itu juga membantu bagaimana guru-guru tidak kejar target atau tidak kejar materi. Di situ guru dan murid bisa menikmati dan menghayati sebenarnya apa yang kurang, apa yang perlu ditambah. Dan itu akhirnya anak-anak bisa merasa bahwa dirinya tidak tertinggal situ, dan guru bisa mengajak muridnya, melihat muridnya lebih dalam, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang ada. Seru banget ya. Seru banget ternyata. Bisa SMA tuh bisa pilih mata. Iya, ingat gak sih pengalamannya sebelum kita enggak ya? Iya. Kalau sekarang sesuai yang disuka ya. Kalau ada yang suka misalkan bakatnya menari, menyanyi, jadi boleh-boleh aja ya. Dan di situ memang terfasilitasi dengan baik. Tidak kaku lagi. Tidak kaku, betul. Dan kita udah milih jurusan juga, aduh kayaknya pengen IPA juga nih, pengen IPS juga. Iya, betul. Kalau menurut Pak Arif ini, yang paling menarik banget nih di dalam kurikulum merdeka tuh apa sih? Kalau menurut saya itu perancangannya ya, jadi dari capaian pembelajaran itu disusun alur tujuan pembelajaran itu sesuai dengan guru. Sesuai dengan guru dalam arti kita udah punya data tadi di awal ya. Berapa modal siswa gitu ya, dan juga lingkungan ya tempat dia hidup di rumah atau di sekolah. Nah, dari situ hal yang menarik bagi guru adalah jadi kita
sebetulnya siswa udah punya modal nilai gitu ya. Anggaplah siswa ini udah pintar gitu ya, dalam arti dia udah belajar lebih banyak daripada temennya. Dengan adanya hal tersebut kita tahu bahwa wah ada siswa-siswa yang bisa kita pengayaan gitu ya, bisa kita arahkan untuk ikut lomba. Ada yang siswa memang perlu kita dukung gitu ya. Karena tadi di tiap fase itu kan ada yang anak-anak tuh bisa melampaui fase sebetulnya, tapi ada yang sangat berjuang di fase. Nah, dengan adanya hal tersebut, sekolah jadi bisa merekomendasikan basisnya data. Nggak hanya dia aja nih dia pinter. Nah, pinternya itu ya sebetulnya berbasis data. Pas dia masuk pun gitu ya, memang dia sudah punya modal misalnya 90 gitu ya. Kalau yang lain misal masih KKTP lah sekarang, nah itu perlu kita tingkatkan. Jadi kalau nggak berbasis data kadang kita asumsi aja. Jadi kalau memang sudah ada, ya siswa itu bisa kita lebih maksimalkan. Ada yang kita kasih pengayaan, ada yang kita kuatkan. Ya betul. Karena pada dasarnya siswa itu semua itu cerdas dan pintar, tidak ada yang tidak. Hanya saja sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing kan seperti itu. Kadang di pelajaran A dia sangat menarik gitu, kalau pelajaran B, saya cukup pelajaran B aja deh. Iya betul. Jadi kan nggak harus semuanya ya. Karena harus pandai matematika nih, harus sains nih, harus bahasa. Kan anak tidak melulu pada bidang tertentu itu, bisa di bidang seni, olahraga dan lain-lain. Dengan kurikulum merdeka kan otomatis bisa memenuhi standarnya aja ya. Iya. Oke. Sekarang ke Mbak Adira nih. Mbak Adira, pengalaman yang paling menarik di kurikulum merdeka di tempat Mbak Nadira apa? Kurikulum merdeka atau P5 nih? Berarti kurikulum merdeka dulu ya. Kalau kurikulum merdeka yang paling menarik tuh apanya? Melanjutkan tadi perkataan dari Bapak dan Ibu, aku tuh ngerasa banget dengan adanya kurikulum merdeka ini, diri aku dan teman-teman tuh bisa diasah lebih dan lebih lagi. Jadi aku tahu bakat-bakat yang selama ini aku dan teman-teman terpendam mungkin gitu. Karena adanya kurikulum merdeka dan adanya Project P5 ini, kita tuh dituntut untuk bukan belajar hanya di kelas aja, tapi dengan melaksanakan project-project gitu. Dan mungkin ada balik lagi tadi teman-teman yang kepintarannya bukan hanya sekedar di kelas aja gitu, tapi lebih daripada itu ketika dia mengerjakan project baru kelihatan, ada skill-skill baru yang baru kelihatan, dan itu yang membuat aku makin menarik gitu ya, karena gimana kita bisa ngelihat mungkin aku pribadi dan juga teman-teman skill dan juga bakat-bakatnya tuh keluar gitu, muncul satu persatu ketika adanya kurikulum merdeka dan juga Project P5 ini. Ini ngomong-ngomong tentang Project P5 nih, menurut Bu Ruth, gimana pelaksanaan P5 di sekolah Ibu nih? Boleh diceritakan? Iya, memang Project P5 ini membawa kesan tersendiri ya. Bagaimana saya melihat bahwa anak-anak itu ternyata ya seperti Mbak Adira tadi punya kemampuan-kemampuan yang selama ini, ternyata dia berani ya. Ya kebetulan memang di sekolah saya waktu itu sempat ada pagelaran budaya, mereka pakai seragam. Dan yang pembawa acaranya itu tidak guru, tapi anak murid. Siswanya gitu ya? Anak seru SD. Sekali. Anak SD? Iya, bahkan ada kelas 1, di situ melibatkan beberapa kakak kelas juga. Ya ampun, mereka ternyata seberani itu ya, punya bakat yang mungkin kalau hanya di kelas itu tidak se-explore yang ketika melaksanakan P5. Gitu juga dengan proyek-proyek yang lain, bagaimana mereka bisa gaya hidup berkelanjutan, bagaimana mereka bisa mengenal isu-isu masyarakat, isu-isu dunia, yang apa sih yang bisa mereka lakukan sendiri lewat dari mendaur sampah, seperti itu, membuat kompos, seperti itu. Bahkan yang saya pribadi sebagai guru aja, mungkin selama ini nggak aware gitu untuk mengkompos. Nah, mulai dari situlah guru juga belajar lewat kurikulum ini ya. Apalagi sekarang ya, sampah itu menjadi permasalahan dunia ya. Jadi darurat sampah saat ini. Jadi kita harus benar-benar aware dengan sampah itu, dan itu bisa diterapkan ke anak-anak. Ternyata anak-anak bisa bagaimana mengolah sampahnya, bagaimana caranya memilah sampah sampai dengan selanjutnya lah begitu. Oke, saya ke Pak Arifin nih. Kalau di tempat Pak Arifin mungkin ada cerita tentang P5 nih. Udah pernah melakukan apa Pak di sekolah? Ya, kalau tadi saya coba melanjutkan ya. Kalau melakukan sekolah pada umumnya sama lah ya, kita memilih tema gitu kan. Kemudian juga memfasilitasi siswa tampil. Tapi yang menarik di sini adalah bagi saya ketika siswa ikut P5 yang sudah disampaikan tadi,
kita tahu bahwa ternyata siswa punya bakat basisnya project gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang sangat berjuang di akademik gitu ya. Misalnya dia harus berjuang lama, tapi ketika memimpin teman-teman, melihat satu tema dalam P5 itu dia terpantik gitu. Misalnya waktu itu saya kunjungan waktu itu ke Fakultas Teknik gitu ya di UI kebetulan kita coba ajukan kerjasama ke sana. Ternyata dengan melihat masa depan kampus dan juga alat-alat tersebut, siswa juga baru tahu ternyata perkembangan teknologi yang saya lihat di internet itu memang memang benar-benar mendukung dan dia mendapatkan pengalaman konkret gitu. Nah, dari pengalaman konkret kan biasanya kalau anak SMP gitu dia bisa membuat mimpi lah gitu ya. Ada bayangan gitu ya. Ada bayangan gitu dan itu tidak harus produk gitu ya. Jadi dia bisa menuliskan bahwa apa sih kira-kira teknologi sederhana yang bisa kita turunkan dari teknologi yang maju tersebut. Kan nggak mungkin juga ya alat-alat tersebut mereka pakai, tapi di sekolah dikaitkan dengan pelajaran. Jadi bisa menginspirasi balik lagi ke pelajaran IPA-nya dia. Jadi nggak harus nggak harus kita ayo belajar ini, tapi dengan adanya P5 dia bisa terinspirasi. Jadi sampai kunjungan ke sana gitu ya, betul, lebih ke kunjungan langsung ke tempatnya biar ada anak itu lebih ada bayangan gitu. Oke, sekarang ke Mbak Adila nih, cerita P5 nih, kalau di sekolah nih udah pernah melakukan P5 apa? Oh wah seru banget sih kalau misalkan cerita P5 gitu ya. Wah pingin denger jadinya ya dari anak SMP cerita langsung dari anak SMA-nya ya. Kalau misalkan aku sendiri P5 tuh udah sekitar 2 kali nih Bu. Jadi yang pertama waktu itu aku disuruh membuat suatu produk yang memang tujuannya untuk membantu masyarakat di sekitar sekolah aku. Nah tapi yang perlu digarisbawahi di sini ternyata penilaiannya itu bukan hanya produknya aja Bu, tapi lebih ke arah proses selama pembuatan produknya. Di situ sih yang menurut aku momen krusialnya, karena yang pertama tadi mungkin kata Ibu dan Bapak juga kalau misalkan dimana kita bisa nemuin nih talenta-talenta baru dari teman-teman yang mungkin nggak kelihatan di kelas. Terus abis itu walaupun dalam P5 itu makin kerasa nih antar kelompoknya kolaborasinya semakin dapat, gotong royongnya juga terus ada gitu. Jadi walaupun mungkin ada produk yang dihasilkan, tapi bagi kita semua yang lebih penting adalah prosesnya sih selama dari kolaborasinya tadi, gotong royongnya. Gitu. Ya. Jadi ternyata kolaborasi itu penting banget, kita baru tahu itu. Nah terus di yang kedua, P5 kedua, waktu itu aku sama kayak ibunya, aku waktu itu pagelaran budaya ya Bu ya. Gitu. Jadi itu seru banget juga Bu. Berarti tema kebinekaan global. Kebinekaan global, betul. Ya. Jadi itu memaksimalkan supaya teman-teman di sekolah aku tuh tahu kebudayaan-kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia. Dan jujur aku tuh baru tahu banget ternyata budaya Indonesia tuh sebanyak itu gitu ya. Yang pertama ada yang ngambil contoh lompat batunya Nias, habis itu pernikahan budaya Jawa Barat. Dipraktekkan atau apa itu? Dipraktekkan langsung Dipraktekkan Bu. di situ. Wah, banget ya. Betul. Jadi balik lagi di situ bukan cuma hasilnya aja ya Bu, tapi benar-benar prosesnya gimana caranya kita kolaborasi jadi satu. Mungkin kan di situ kepalanya banyak ya Bu, ada yang mikirnya satu kayak gini, satu kayak gitu, tapi ide-idenya gitu ya. tuh banyak gitu dari banyak kepala. Tapi gimana caranya kita menyatukan ide itu agar jadi satu dan ya kita kolaborasi bareng-bareng. Oke, wah luar biasa, keren banget. Gak kebayang ya Pak, ini zaman kita SMA gak kayak gini ya Pak. Belum sampai ya Bu ya. Beda zaman ya. Bener sih kolaborasinya itu. Seringkali kita menganggap bahwa yang paling pintar maju duluan, tapi ini mengangkat semuanya untuk berkolaborasi. Di zaman kita mungkin antara IPA dan IPS tuh kerasa banget ya Pak ya. Nah, tapi memilih mana IPA, mana IPS ya. Kalau sekarang bukan itu ya. Melihat ini sangat luar biasa terjadi ya. Tambah wawasan. Ya, wah keren banget nih Mbak Dira. Sekarang ke Pak Arifin nih. Kalau Pak Arifin nih, bagaimana menurut Bapak tentang pandangan terkait P5? Karena kita masih membahas tentang P5. P5 ini kan lebih ada pandangan nih di luar nih. P5 itu menghabiskan uang yang banyak, kemudian lebih kepada produk, sulit kayak gitu. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, pada umumnya kan ada panduannya Bu ya. Mungkin panduan itu diinterpretasikan berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya adalah hal yang wajar gitu. Karena memang baru awal gitu ya. Ketika udah tahap mungkin
tahun pertama, kedua, tahun ketiga gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu yang besar, mewah dan bisa menggunakan panggung yang besar. Tapi intinya adalah tadi ya ada tema-tema dan nilai-nilai yang perlu diimplementasikan. Ya tadi berbasis proses gitu kan dan juga menghasilkan sesuatu dan yang paling ditekankan adalah tidak harus berbentuk fisik gitu ya. Jadi performa itu adalah sebuah tampilan dari siswa juga dan itu juga bagian dari produk ya ide siswa, gambar atau sketsa mereka. Dan kadang-kadang ya kita melihat teman-teman itu pokoknya ada produk gitu. Nah, itu sebetulnya boleh gitu ya kalau memang sekolahnya mampu, tapi lebih sederhana juga tidak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan kemampuan sekolah dan juga kesepakatan murid dan dewan-dewan guru. Oke, itu tentang pandangan tentang P5. Kalau menurut Bu Ruth, pandangan tentang P5 gimana nih? Tidak bisa dipungkiri memang ya di tahun-tahun awal miskonsepsi itu banyak terjadi dan sering terjadi. Tapi belakangan ini saya juga melihat bagaimana P5 ini akhirnya membuat banyak sekolah dan guru terbantu untuk mengeksplor diri anak-anak. Memang yang tadinya hanya berfokus pada produk, bikin sesuatu, bikin apa gitu ya. Tapi kalau nggak di foto tuh gimana? Sampai akhirnya menyadari esensi dari P5 adalah ya tadi kolaborasi, kerjasama, kemandirian gitu ya, anak-anak, jiwa kepemimpinan anak-anak, dan bukan hanya antara guru dan murid, tapi juga kepala sekolah, warga sekolah, orang tua juga bisa dilibatkan juga, betul. Iya, karena kita tidak bisa terlepas dari stakeholder semuanya itu ya Pak ya, Bapak Ibu. Seperti itu sih mungkin. Oke, itu pandangan tentang P5. Kalau Mbak Adira, dari P5 itu? P5 ini aku belajar banyak banget sih. Tapi mungkin tadi udah aku sampaikan ya. Tadi selama ini prosesnya yang paling kerasa banget di aku. Tapi ya itu tadi, kita tuh untuk menjalankan P5 ini bukan cuma antara murid aja, tapi butuh bantuan dari seluruh warga sekolah gitu. Jadi pentingnya juga awareness dan kepedulian dari seluruh warga sekolah untuk menyukseskan dan melangsungkan P5 ini gitu. Untuk eksplor juga diri dari setiap siswanya. Iya, itu pembahasan tentang P5. Kemudian nih, kan bentar lagi kita udah mau tahun ajaran baru nih ya. Kemudian Pak Arifin nih, apa aja yang sudah disiapkan untuk kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru di sekolah Bapak apa aja nih? Ya, kalau dipersiapkan biasanya kita ada kebiasaan refleksi gitu. Melihat tahun-tahun yang sudah berlalu nih. Pastinya ada kekurangan dan ada kelebihan gitu. Dan kita akan menerima murid dengan tantangan barunya gitu ya. Nilai-nilai yang perlu kita kita asesmen ulang gitu. Kalau saya tadi merefleksikan apa yang perlu diperbaiki dari misalnya modul ajar gitu. Apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit? Kadang-kadang kan kita masih meraba fase ya. Meraba fase gimana caranya waktunya itu cukup gitu dengan kegiatan yang ada. Kemudian yang kedua tadi untuk mempersiapkan perangkat ajar, kita juga bisa ngelihat dari PMM sih sebetulnya. Karena di sana juga banyak contoh yang kita nggak perlu buat ulang, tapi kita modifikasi sesuaikan dengan kebutuhan guru yang berdasarkan tadi asesmen yang sudah kita kita minta lah dari siswa. Karena kalau kita buat dari awal juga kan ada guru-guru juga yang baru banget ya, bisa kelas 3, kelas 9 atau kelas 12 gitu ya. Nah, itu juga bisa ngelihat di sana. Ada beberapa contoh yang sudah dibuat, kita bisa modifikasi. Ya harapannya kan namanya juga baru belajar ya, kadang-kadang ya kalau guru kelas 1-nya mungkin udah jago banget. Udah baik banget. Udah 2 tahun, udah 3 tahun ya kan. Ya apalagi kayak guru-guru kelas guru-guru kelas yang akhir atau menengah itu yang perlu inspirasi. Jadi kita bisa ngelihat sana modul-modul P5-nya pun juga ada di sana. Iya betul, karena kita kan ada PMM ya, semuanya ada di sana. Jadi kita tuh sebagai guru tuh harus benar-benar sering-sering lah buka di PMM itu ya. Kadang-kadang dengan kesibukan guru terus lupa kita gak buka PMM. Padahal di sana semua ada sebetulnya. Inspirasi ada di sana. Bahkan komunitas-komunitas belajar kita kan harus berbagi ya kan. Kalau kita sering kayak gini nih, ketemu kayak gini, praktik baik, kita sering bincang-bincang, otomatis tambah wawasan baru, ilmu baru, pengalaman baru. Karena kan belum tentu apa yang kita lakukan itu udah yang terbaik, ya kan? Kan seperti itu. Kalau di tempat Bu Ruth gimana nih untuk persiapan tahun ajaran baru? Persiapan tahun ajaran baru memang biasanya seperti tadi Pak Arifin juga bilang,
mengevaluasi kinerja guru juga. Dan terkhusus tahun ini memang gerakan transisi PAUD ke SD. Kebetulan kan gitu ya. saya mengajar SD dan di situ ditekankan bagaimana guru-guru saling bangun-membangun untuk mempersiapkan khususnya untuk kelas 1 MPLS yang tadinya beranggapan bahwa ya udah guru kelas 1 aja nih. Iya. Padahal itu berat banget Berat ya. banget bagi guru kelas 1. Seakan-akan kayak diberikan sesuatu. Apalagi kelas 1, anggapan yang dulu kan sering salah ya, harus bisa calisto kayak gitu ya. Nah, itu gerakan transisi itu yang ingin coba diusahakan di sekolah. Bagaimana guru-guru mulai kembali diingatkan bahwa kemampuan fondasi itu yang lebih penting untuk dibangun, dibina daripada kita mengejar anak-anak harus sudah pinter membaca, menulis, berhitung. Jadi kita mau garap bagaimana persiapan MPLS-nya 2 minggu ke depan, begitu juga bisa lebih bagaimana pembelajaran proses dari yang tadinya mereka harus PAUD berubah ke SD yang notabene harus bangunnya lebih pagi. Persiapan transisi itu yang itu tidak bisa dikerjakan guru kelas 1 sendiri. Nah, itu di sekolah saya lagi sedang berusaha bukan dibantu ya, memang ini kerja bersama gitu untuk menyukseskan gerakan transisi PAUD ke SD. Oke, berarti persiapannya lebih kepada refleksi dari tahun-tahun kemarin, kemudian kita persiapkan apa aja yang harus dari perangkat-perangkatnya dan lain-lain. Kita sudah punya PMM dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang nih, kurikulum Merdeka itu kan sebetulnya lebih memberikan kebebasan, keleluasaan sekolah dalam menentukan capaian-capaian pembelajarannya kan di situ begitu. Nah, dari sekolah Bapak Ibu nih, bagaimana menyusun kurikulumnya yang sesuai dengan karakteristik atau kebutuhan di sekolah Pak Arifin? Ya, kalau dari panduan memang sudah cukup lengkap, tapi kan itu masih bersifat abstrak ya. Jadi dengan ada contoh-contoh modul dan komunitas belajar, kita bisa melihat praktik baik dan bahkan satu rekan satuan unit gitu ya, sesama guru itu juga bisa menyempurnakan gitu. Karena proses belajar di sini namanya sesuatu yang baru, sebetulnya kontennya lama ya, kita sebagai subject matter sudah tahu gitu. Cuman bagaimana cara menyampaikan dengan paradigma baru itu yang menjadikan bagaimana guru itu menyesuaikan. Kadang-kadang juga siswa dulunya milenial, sekarang Gen Z udah mulai alpha, belajar udah mulai dari gawai, itu banyak sekali perubahan-perubahan, juga ada kecerdasan buatan. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita pikirkan dan belajar bersama, dan itu sudah cukup difasilitasi gitu ya dari PMM, komunitas belajar, dan juga webinar-webinar yang mendukung hal tersebut. Semua ada di sana ya. Betul, ya. Mungkin Bu Ruth bisa menjelaskan nih kepada teman-teman nih, sebetulnya perangkat-perangkat apa aja yang perlu kita siapkan sih di dalam kurikulum Merdeka itu loh. Apa saja yang harus kita siapkan supaya mungkin teman-teman yang baru akan melakukan atau melaksanakan kurikulum Merdeka jadi lebih siap gitu. Oh, ternyata saya harus belajar melalui PMM, kemudian saya harus mencari atau download apa begitu mungkin. Iya, sebenarnya aplikasi Merdeka Mengajar ini sangat cukup membantu ya Pak Arifin ya, mulai dari bagaimana guru-guru memberikan idenya lewat ide-ide yang ada di PMM yang bisa kita lihat, begitu juga dengan yang sudah disiapkan oleh pemerintah modul-modul seperti itu. Jadi tidak perlu takut, sudah banyak contoh-contoh yang sudah disediakan seperti itu. Mungkin Pak Arifin mau nambahin? Iya, jadi di sana itu kita bisa berbagi modul, Bu. Jadi modul semua ada ya, modul-modul ajar sebetulnya di sana dari berbagai macam fase ya. Betul, jadi kita bisa mengunggah gitu ya atau mengupload modul ajar kita dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain gitu. Dan di sana juga ada proses kurasi. Jadi harapannya dengan adanya modul dari banyak guru, kita bisa melihat gitu ya inspirasi atau perbedaan-perbedaan mana yang perlu kita sesuaikan. Ya, misalnya kayak daerah pegunungan pesisir gitu ya, itu juga bisa disesuaikan dari lokasi sekolah sih biasanya seperti itu. Ya.
kita tadi sudah bincang-bincang tentang kurikulum merdeka, kemudian bagaimana persiapannya untuk tahun ajaran baru sampai dengan cerita-cerita P5. Kemudian yang terakhir nih, saya ingin tahu harapan Bapak Ibu terkait kurikulum merdeka di ke depan. Dari Pak Arifan coba mungkin. Harapannya kalau bagi saya sendiri untuk guru-guru gitu ya, kita coba mulai belajar lagi gitu ya. Karena memang dunia cukup berubah, cepat berubah. Ya mau nggak mau pengajaran kita juga berubah menyesuaikan dengan zaman. Harapannya dengan kita berubah, ya tadi kita akan berpusat pada murid karena murid juga tidak meminta zaman yang secepat ini perubahannya. Gitu. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Kemudian dari Bu Ruth nih harapannya tentang kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum ini kan idenya untuk memberikan keleluasaan bagi guru dan murid juga untuk mengeksplor diri. Mungkin kedepannya untuk guru-guru lebih percaya diri tentang apa yang dia lihat sendiri, tidak perlu membandingkan pencapaian dirinya dan guru lain karena konteksnya adalah anak-anak yang dia bina dan kita sebagai guru juga punya kemampuan untuk tahu apa yang harus kita lakukan buat anak-anak murid kita. Yang seperti Pak Arif bilang, sebagai guru ya harus mau belajar, harus mau terus menggali dan terlebih kedekatan antara guru dan murid ya. Seperti itu. Begitu juga dengan seluruh anggota sekolah yang lainnya. Mungkin kurikulum merdeka ini memberikan semoga lebih banyak guru sadar bahwa mereka sudah diberikan kebebasan mengeksplor segala sesuatunya berdasarkan apa yang mereka lihat di ruang kelas. Oke, luar biasa. Coba sekarang Mbak Adila nih, harapan kurikulum merdeka ke depannya gimana nih? Jadi melanjuti perkataan Bu Ruth juga bahwa kurikulum merdeka ini memberikan kesempatan untuk setiap murid bisa mengeksplor diri gitu ya. Nah ternyata memang setelah yang aku dengar dari perbincangan ini bahwa kurikulum merdeka itu dirasakan bukan hanya sebagai murid SMA aja, tapi dari SD, SMP, SMA pasti merasakan manfaatnya dari kurikulum merdeka ini. Nah memang harapan aku sebagai siswa SMA nih ya Bu ya, pengennya sebenarnya kurikulum merdeka ini kan memang udah memberikan kesempatan kita untuk mengeksplor diri kita paling maksimal. Tinggal gimana caranya kita bisa nggak nih memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Karena tadi mungkin juga misalkan nih ada siswa yang science, tapi dia juga punya bakat di debat gitu. Mungkin banyak yang kayak gitu, ataupun siswa sosial tapi dia punya bakat dan punya minat untuk dia melakukan praktikum IPA. Jadi benar-benar balik lagi gimana caranya kita memanfaatkan kesempatan yang udah diberikan sama kurikulum merdeka ini untuk menjadi lebih baik lagi dan mengeksplor diri kita dan yang pasti menemukan jati diri kita. Luar biasa, keren banget. Coba ya kalau semua siswa kayak gini ya. Jadi memang kita tuh dari sebagai pendidik, sebagai siswa kayak gitu kita memang harus benar-benar memanfaatkan program-program pemerintah yang sudah luar biasa ini. Kita diberikan merdeka belajar, jadi kita bisa belajar apa saja di situ dan di situ memang tidak ada batasan-batasan ya. Kita harus sesuai dengan tujuannya ini, pilihannya kita ini, tapi kita lebih kepada bakat dan minatnya jadi lebih ke muridnya ya kita hanya memfasilitasi gitu. Sebagai seorang pendidik hanya memfasilitasi. Oke, seru sekali perbincangan kita hari ini tentang serunya kurikulum merdeka dari teman-teman semuanya. Ternyata luar biasa pengalaman-pengalaman ceritanya ya, dari di SMP bagaimana, di SD bagaimana, di SMA bagaimana. Ternyata seru banget bahwa kurikulum merdeka itu memang memberikan keleluasaan, kebebasan untuk sekolah dalam memanajemen kurikulum itu tersendiri supaya bisa sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Nah selain itu juga bahwa di kurikulum merdeka ada yang namanya P5, kita memang harus benar-benar ada notnya di situ bahwa P5 itu bukan sebatas hanya sekedar produk saja, tetapi lebih kepada prosesnya ya. Di situ ada yang banyak dikembangkan dari profil pelajar Pancasilanya ya, dari kolaborasinya, kemandiriannya, gotong royongnya itu sudah luar biasa. Jadi di situ lebih kepada menanamkan karakter-karakter siswa, bukan pada produknya. Jadi kita harus
jangan sampai guru-guru di sana itu salah, aduh P5 harus membuat sesuatu, harus beli bahannya, harus apa ya yang harus dirancang. Bukan sebatas itu, tetapi ternyata di P5 itu banyak hal-hal yang lebih ke pendidikan karakternya yang kita ambil gitu. Prosesnya ya Bu? Prosesnya, betul. Mungkin ada yang mau disampaikan nih dari Bapak Ibu semua? Cukup? Dari aku cukup? Cukup ya? Oke, seru sekali. Terima kasih banyak Sama-sama, untuk Bu. bincang-bincangnya kita hari ini. Terima kasih, Sudah Bu. luar biasa, sudah hadir di studio kami dan terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Di lain kesempatan kita akan terus berbincang-bincang seperti ini supaya kita bisa berbagi dengan teman-teman di dunia pendidikan di luar. Ya, Menularkan semangat. Baik, sahabat Dikbud di seluruh Nusantara, kita sudah saksikan bersama tentang pengalaman serunya kurikulum merdeka. Dan perlu diketahui bahwa 80% sekolah sudah melaksanakan serunya kurikulum merdeka. Mari kita lanjutkan bersama gerakan Merdeka Belajar. Dan saya pamit undur diri, Ari Wahyudi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.